Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, to the point teman-teman, blog dag ya, tadi ITLG sebelumnya, kali ini blog dag kita lanjut untuk beberapa aplikasi ini. Kita coba cek di sini, dan ini untuk pembaruan yang terbaru. Silakan download versi terbaru, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ini perlu ada beberapa penjelasan. Memang saya kemarin ketika tampilan baru seperti ini saya belum sempat rekam, tapi yang jelas penambangan ini masih jalan, ada di sini ya. Kita tinggal klik saja, ini klik petir di sini ya. Jadi masih jalan. Kemudian ini untuk X10 device sama E device, maksudnya adalah hardware ya, perangkat keras di mana kita harus beli, baru nanti disambungkan ke sini dengan e device. Tapi kalau kita ini, kita adalah bukan X10 tapi kita adalah X1. X1 ini adalah penambangan seluler teman-teman. Jadi ini nggak perlu. Kalau kita memang tidak membeli ya perangkat keras blok dag ini yang ditandai dengan inisial X10 device, ya kita nggak perlu juga perlu ditambah device-nya, nggak perlu. Ini biar abaikan saja teman-teman ya. Oke, kita lihat apa informasinya dari blog dag. Nah, panduan peluncuran ini, dan ini memang sudah terjadwalkan di bulan Februari ini teman-teman ya. TGS bersiap-siap saja. Ini panduan peluncuran blog dag. Ini harga saat ini yang real adalah 0,0025 alokasi akhir, ini yang terakhir ya. Nah ini mainit ke pasar katanya. Panduan peluncuran blok dag kini telah tersedia dan menjelaskan secara rinci bagaimana 2 minggu ke depan akan berlangsung saat kita beralih dari mainnet ke TGE dan ke pencatatan di bursa. Jadi hanya dalam waktu 2 minggu. Kemungkinan akhir bulan rampung, di atas tanggal 20 teman-teman. Karena memang walaupun ada jadwal di sini nih nanti ya. Dan ya katanya alokasi blok dag terakhir di 0,0025 US dollar masih terbuka hanya sampai TGE. Jadi sampai TPG harga ini terbuka hanya sampai TGE. Ini kalau investor rebutan nih, kalau misalkan sudah terprediksi akan naik pasti pada beli ya di OTC. Mungkin OTC-nya sudah berjalan teman-teman, karena untuk pre-sale-nya kan sudah lama, sudah berjalan ya. Ini memang kalau untuk blogger ada pre-sale. Nah biasanya pre-sale ini juga berbarengan dengan OTC untuk para investor di pasar OTC-nya ya, karena memang itu adalah salah satu teknik mereka untuk mempengaruhi harga. Setelah itu distribusi selesai dan pasar publik mengambil alih, tidak ada pesting. Nah di sini jelas ya, jadi tidak ada pesting, tidak ada aturan. Jadi kalau misalkan kita dapat token blok dag berapa, blok dagnya misalkan anggaplah 1000 misalkan. Nah itu 1000 untuk blok dag kita, token blok dag kita ya, kita nggak ada di pesting. Misalkan wajib di pesting, kamu 10% dulu, sisanya di pesting selama sekian tahun. Nah ini nggak ada ya. 100% katanya dikirim pada hari peluncuran. Jadi ketika TGE ini milik kita, dikasih semuanya. Tapi berdasarkan hasil konversi teman-teman. Tentu ada konversi. Jadi untuk konversinya nanti kita coba lihat ya, ada. Nanti saya udah siapin. Setiap alokasi dilengkapi dengan akses perdagangan awal gratis, memberi Anda keunggulan 9 jam sebelum pasar publik dibuka. Mainnet beralih pada 10 Februari ya. Jadi tanggal 10 Februari beberapa hari, sekarang tanggal 6 ya. 4 hari lagi itu mainnet. Kemudian TGE ya, untuk klaim dibuka tanggal 11-nya, besoknya. Setelah mainnet baru TGE. Nah, kemudian 5 hari kemudian tanggal 16 Februari itu daftar. Artinya daftar dimulai ini daftar di Central Exchanger atau di bursa. Ini adalah saat terakhir untuk mengaktifkan daya sebelum peluncuran. Jadi di sini dijadwalkan daftarnya tanggal 16. Tapi artinya bukan tanggal 16-nya kita langsung bisa hasil klaim kita bisa kirim ke bursa, bukan begitu. Paling sekitar tanggal 17 18 lah. Antara pokoknya kalau biasanya kalau daftar di bursa itu kan memerlukan waktu 2 sampai 3 hari. Kadang-kadang sampai seminggu malah, tergantung bursanya dan pengembangnya, mereka bisa approve cepat atau enggak. Kalau misalkan perlu analisa dari bursa dulu dan memang mereka juga tidak mengenal satu sama lain, belum akrab sebelumnya dengan bursa, biasanya untuk amanya atau komunikasinya mereka perlu waktu. Tapi kalau memang sebelumnya ini kan, kalau untuk blognya sudah ada ama ya dengan beberapa central exchanger, teman-teman kalau ikuti di Twitternya itu sudah ada komunikasi antara bursa dengan pengembang, ini sudah ada. Jadi kemungkinan agak cepat. Kalau untuk daftar tanggal 16 bisa tanggal 18 mungkin kita bisa kirim ke bursa untuk tokennya, karena di sini tidak ada pesting 100% teman-teman. Jadi nggak usah takut. Oke, kemudian nah ini teman-teman ITLG juga di sini ada token yang mereka wallet yang mereka gunakan, cold wallet crypto. Ini saya belum berani install ya, belum berani download. Karena kenapa? Karena memang ini saya dapat dari websitenya Blockdag sendiri.
Tetapi tidak ada arahan dari mereka sebagai pengembang Blockdag untuk mendownload wallet ini. Apakah wallet ini yang akan digunakan untuk code walletnya, atau ini hanya promosi salah satu utilitas mereka saja untuk aplikasi agar mereka banyak pengguna, laku diiklanin atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita tunggu saja, jangan langsung ini, karena nanti apakah nanti untuk 100% ini TGE-nya kita bisa langsung ke wallet bursa kita, atau memang melalui code wallet ini? Belum ada informasi. Jadi ini tunggu saja. Kita tunggu dulu mainnet dulu tanggal 11 ya. Tanggal 10, sorry. Mainnet beralih pada 10 Februari. Jadi 10-11 ini kita tunggu saja. Kalau memang disarankan ke sini dulu atau diwajibkan, mau nggak mau kita harus download wallet ini. Tapi sekarang biarkan saja dulu. Oke, kemudian, nah ini teman-teman ya. Sorry. Ini nggak miring saya ininya ngerekamnya ya, tapi nggak apa-apa lah, saya bisa tarik ya, saya bisa tarik gambarnya. Nah, ini untuk Blockdag ya, penambangan X1 ini adalah seluler kita. Jadi $1 itu 20 Blockdag, artinya begitu, penambangan seluler ya untuk X1. Nah, kalau untuk X2 10 itu 210 USDT untuk 200 Blockdag. Ini untuk penambangan yang X10, ini hardware juga, beda perangkatnya. Dan ini untuk $30 600 Blockdag, dan ini untuk penambangan yang melalui rig ya, ini $100 itu 2000 Blockdag. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ada perhitungannya. Nah, ini memang di sini ditulis meluncurkan harga 0,05 Blockdag. Nah, ini kan sisa koin sekarang ini 100 ya. Ya bisa jelas ya teman-teman ya di atas ya. Sisa koin nih 130,23 juta ya. Beli sekarang Blockdag ini harganya 0, jadi ini ada masih dibuka presale-nya nih, kalau mau beli silakan ya, 0,00025 beli sekarang katanya begitu ya. Jadi masih ada sisa penambangan. Nah, makanya kan disesuaikan juga dengan mas target mainnet mereka, dan ini untuk cara belinya ada di websitenya ya. Oke, kita lanjut. Ini untuk explore-nya ya, explore saya cek tadi. Ini untuk transaksi di blognya itu udah live, udah betul ya, artinya udah ready. Ini untuk akun-akun yang memang melakukan transaksi ya, best trade-nya untuk blog sudah aktif, artinya sudah siap untuk mainnet ya, karena posisinya mainnet tanggal berapa tadi, 10-11 ya. Jadi ini udah oke. Kemudian kita lihat di sini memang di rangkuman dashboardnya diterterakan di Blockdag Explore-nya itu adalah 0,05 USDT harganya. Ini segini udah gila kalau menurut saya. Kalau memang tidak, karena memang ini nggak ada pasting teman-teman. Satu, nggak ada pasting, dan konversinya nggak terlalu besar ya, konversinya nggak terlalu besar. Nah, kita lihat aja nanti ya teman-teman, tergantung. Kalau punya cuma sedikit di bawah 1000 ya kecil juga dapatnya. Tapi kalau buat yang ngikutin ini dari awal ya lumayan, 0,05 ini udah luar biasa ya. Ini Blockdag price di dashboard summary-nya, ini total bloknya sudah luar biasa ya, transaksinya juga udah banyak banget. Oke, ini udah saya cek. Kemudian nah ini maksud saya, ini penambangan X1 ya, penambangan X1 ini handphone ya, ini untuk penambangan X1. Kemudian penambangan X10 ini adalah berupa satu perangkat keras yang seperti ini, bulat ukurannya, dan ini adalah alat penambangan. Dan dari mana ini dapat? Kita beli. Ini perkaranya. Kalau kita mau namanya jadi 1 2 3 4, ada 4 jenis penambangan, dan yang 10 ke atas, 10 30 sama 100 ini adalah pakai mesin, kita harus beli. Nah, ini mesin terkecil ya seperti ini ya. Mesin terkecil seperti ini, bulat. Nah, kalau kita di handphone di X1, jadi nggak perlu ini juga, biarin aja. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kalau teman-teman mau beli, di sini ada di websitenya itu by device ya. Jadi kita beli device ini, nanti dikirim ke rumah, baru di scan barcode-nya sama handphone kita, seperti itu. Oke, nah ini untuk yang X30-nya ya. Penambangan semacam rig ya, tapi levelnya mungkin level menengah. Dan yang 100-nya ini baru dia semacam kayak rig ASICS ya, ASICS ya, aksis penambangan. Nah, ini banyak dipakai oleh rig-rig seperti ini, banyak dipakai penambangan yang koin-koin besar yang sudah lama, ini banyak. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 macam kalau kita di handphone. Dan ada juga yang tap-tap teman-teman. Nah, ini saya juga jarang jalanin tap-tap di Telegram. Itu masuk perhitungan juga.
ya. Saya coba baca di websitenya itu masuk perhitungan juga nanti. Saya pernah jalanin juga waktu itu, lumayan juga token saya di tap-tap, tapi udah lama banget ini. Sekarang nanti coba cek buka lagi lah. Nah ini karena memang itu ikut juga diperhitungkan ternyata, yang tap-tap di layar kayak zaman dulu itu yang rame-rame itu. Nah Blockdash juga ada di Telegram ya, tapi buat bantu-bantu lah, buat bantu pendapatan, siapa tahu ya, nggak apa-apa iseng-iseng tap-tap lagi aja. Oke ya, nih kemudian nah ini ada untuk dApps. Ketika saya cek di websitenya, untuk dApps-nya mereka yang muncul memang baru MetaMask ya untuk dApps. Kalau nah ini makanya tadi ini entah nanti ada kita klaim ke hasil tinggi, apakah memang harus modelnya di wallet, code wallet seperti ini, atau bisa langsung ke wallet bursa, kita nggak tahu. Tapi kalau di website, ke website Blockdash resminya ini baru connect ke MetaMask teman-teman. Nah, jadi kita tunggu aja. Saya juga belum dikonekkan karena memang kenapa? Karena nunggu nanti kita tunggu sampai mainnet dulu, kemudian ada arahan, ada langkah-langkah yang diberikan di developer. Makanya pantau Twitternya saja. Nanti selanjutnya baru kita eksekusi untuk penerimaan TGE. Setelah TGE nanti apa? Kita tunggu di bursa. Kalau mau sell ya sell, mau trade ya trade. Oke, itu aja teman-teman ya untuk Blockdash. Saya rasa ini sementara. Jadi intinya udah jelas bahwa mulai tanggal 10 bulan ini. Jadi intinya bulan ini adalah mainnet TGE ya, dan open trade untuk global. Oke, selamat buat pengguna Blockdash dan kawan-kawan yang dari sejak awal ikut dengan saya untuk jalan garap Blockdash ini, yang mudah-mudahan bisa berikan yang terbaik buat kita. Oke, terima kasih. Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman. Sampai sini dulu untuk Blockdash. Nanti kita kabarin lagi ya. Saya kabarin lagi ketika ada prepare atau apa. Nanti saya pasti update untuk Blockdash ini. Dan yang lainnya mungkin nanti kita bahas juga di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.